Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Dr. Andes H. Alfatono, MSI, YRCE menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumsel. Adapun rapat paripurna ini sendiri dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 tahun 2024 dan rapat ini sendiri dipusatkan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel. Turut hadir di dalam rapat tersebut Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan Sekret Provinsi Sumsel, Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum Sekret Provinsi Sumsel, para kepala organisasi perangkat daerah yang ada di jajaran Pemprov Sumsel, dan juga dari perguruan tinggi, salah satunya yakni perguruan tinggi swasta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Dalam hal ini Ketua Stipada Palembang Asep Profesor Dr. Haji Firman Friadi Busro, SHM CTL, Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024. Dikatakan penjabat Gubernur Sumsel Dr. Andes Haji Alfatono, MSI, JRCI, di mana ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala capaian yang telah diberikan kepada kita semua. Hari ulang tahun ini juga sebagai momen bagi kita melakukan evaluasi terhadap pencapaian target. Selain itu juga evaluasi apa yang sudah kita lakukan, dan kita juga harus mampu melihat apakah kondisi saat ini sudah merefleksikan apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya, serta apa yang sudah kita Bapak Insinyur Haji Saryal Usman MM, begitu juga disampaikan Ketua pada Palembang Asep Profesor Dr. Haji Firman Friadi Busro, SHM CTL. Tentunya hari ini kita turut berbahagia bahwa Provinsi Sumsel merayakan hari ulang tahun sejak Sumatera Selatan terdiri, indeks pembangunan manusia tahun 2023 meningkat menjadi 73,18 dan merupakan tahun kategori sangat baik serta mendapat predikat zona hijau dengan kualitas tinggi pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2023. Keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik. Hal ini terlihat dari tercapainya zero konflik di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2023. Sumatera Selatan hingga tahun 2023 kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian untuk ke-10 kalinya sejak tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan. Beberapa capaian pembangunan spesifik lainnya di Sumatera Selatan antara lain pada Innovative Government Award 2023, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima 2 MH disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan ke-78. Kita berikan tepuk tangan dan kolaborasi dari para pimpinan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, dengan penuh rasa bangga, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat, atas segala capaian, dan yang telah banyak diberikan kepada kita semua. Yang kedua, hari ulang tahun dimaknai juga sebagai momen yang tepat untuk melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap capaian target dan evaluasi terhadap proses pencapaian target. Evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kita juga harus mampu melihat apakah kondisi saat ini sudah merefleksikan apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya dan apa yang sudah kita rencanakan. Hari ulang tahun juga merupakan saat yang tepat kita melihat kembali, merencanakan, menetapkan tujuan dan arah kebijakan, melakukan terobosan dan inovasi untuk pencapaian target pada masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, meniti petang di seberang penting, inilah sebagai momentum kita untuk terus meningkatkan kapasitas sekaligus meningkatkan kinerja kita pada masa yang akan datang. Berdirinya Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat dilepaskan dari nama besar Kerajaan Sriwijaya dan tidak akan bisa dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
Cukup banyak cerita dan sejarah yang mewarnai berdirinya provinsi ini. Banyak pelajaran dan filosofi bagi seluruh komponen masyarakat yang bisa menjadi kunci bagi provinsi ini untuk lebih maju, terdepan, dan berkelanjutan. Provinsi kita ini patut kita berbangga, di mana sejak abad ke-17 sudah memiliki aturan adat yang jelas melalui kitab Simbur Cahaya, di mana sebagian besar dari aturan itu masih sangat relevan dengan tata kehidupan kita pada hari ini. Sejalan dengan itu, saatnya kebesaran Kerajaan Sriwijaya bukan hanya menjadi kebanggaan, tapi harus menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan diri sendiri, memperkuat mentalitas masyarakat Sumatera Selatan untuk bersama menuju dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Kekuatan Kerajaan Sriwijaya, pengorbanan, pejuang kemerdekaan, pahlawan dan pendahulu kita untuk menjaga eksistensi Sumatera Selatan seharusnya juga mewarnai jejak langkah kita menuju provinsi yang makmur di segala bidang. Provinsi yang tangguh menjaga keberlangsungan alam, provinsi yang konsisten menjaga adat dan budaya, serta tata kelola pemerintahan yang tentunya dilingkupi dengan kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Gaya bebas, Pak. Tahun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ke-78. Dari Stiperda, kira-kira apa sih harapan kedepannya untuk Provinsi Sumatera Selatan, Kak? Ya, baik. Artinya hari ini kita patut bangga dan bahagia bahwa Provinsi Sumatera Selatan merayakan hari ulang tahun yang ke-78. Tentunya di tanggal 15 Mei 2024 ini dengan usia 78 tahun, kita berharap agar Provinsi Sumatera Selatan semakin maju, semakin mampu bisa mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga lebih berkemajuan tentunya di Indonesia. Ya, tentunya sudah cukup banyak ya untuk kemajuan, dan juga Stipada salah satunya sudah berusaha untuk tampil secara internasional. Seperti kemarin Stipada telah mengundang 8 pembicara dari 8 negara. Dan harapan kita pemerintah dan juga seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sumatera Selatan bisa mendukung berkembangnya pendidikan tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di kancah internasional. Harapan kita tentunya Provinsi Sumatera Selatan semakin maju di bidang sektor semua hal, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, karena dengan kemajuan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan tentunya akan mampu mensejahterakan khususnya rakyat Sumatera Selatan. Kata Kak. Teruslah berkomitmen untuk kemajuan Provinsi Sumatera Selatan.